Jadi bagaimana dikatakan bahwa orang besar itu Pak Jokowi dia tidak berkuasa lagi kan? Di mana korelasinya gitu? Apalagi dikatakan ada sinyal Solo, ada sinyal dari istana gitu. Sebetulnya paling enak ya, paling gampang itu tanya aja dan kejaksaan. Langsung aja tanya kejaksaan gitu loh. Ya, mungkin juga komisi kejaksaan, komisi apa? Ini salahnya orang komisi kejaksaan. Sini. Ya kan itu kan kita bisa tahu siapa nih orang ini. Tapi jangan lagi dikatakan wah itu Jokowi di belakang. Kucing ketabrak juga dibilang, Jokowi ini bikin salah nih, jalannya jadi kucing ditabrak misalnya. Atau bannya bocor. Ini gara-gara Jokowi nih karena jalannya jelek. Jangan seperti itulah gitu loh. Ketika membahas ada isu orang besar di balik kasus Sylvester yang belum juga ditahan padahal sudah inkrah, Andi Azwan mengatakan jangan menghubungkan semuanya kepada Jokowi. Dikit-dikit Jokowi, jalan berlubang pun salah Jokowi juga. Namun seperti biasa, Termul kalau bicara asbun aja alias asal bunyi, yang penting kelihatan kerja. Yang mana langsung dijawab oleh Refli Harun dengan argumen yang kuat. Kan Nurdin kan selalu begitu modelnya, kan dicari-cari celah untuk kita masuk ke sana. Ya, flashback kasusnya. Begini, kasusnya ini 2017, ada perseteruan pilkada DKI, disitulah Jokowi dan JK itu mulai terpisah. Ya, kemudian 2019 inkrah. Di periode pertama Jokowi. Periode yang kedua. Periode pertama inkrahnya karena Mei 2019 inkrahnya ya. Belum masuk. Nah, pada periode kedua kita menyaksikan banyak sekali aktivis-aktivis yang ditangkap. Ada Syahganda Nenggolan, ada Anton Permana, ada Habib Bahar, Habib Rizik dan lain sebagainya. Semua kena dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1 1946 tentang penyebaran berita bohong. Pasal itu nggak ada tedeng aling-aling, tuntutannya 10 tahun. Begitu kena pasal itu dilaporkan, langsung ditangkap orang itu, kemudian ditahan, divonis, langsung menjalani hukuman. Apa yang terjadi dengan Sylvester tuh enak sekali, karena dia cuma dikenakan pasal pencemaran nama baik dan pasal fitnah, yang ancaman hukumnya maksimal 4 tahun, dan tidak ada alasan untuk menahan at that time. Refli Harun juga menyoroti kenapa giliran orang-orang seperti Sylvester itu kok cuma dikenakan pasal pencemaran nama baik saja, sedangkan aktivis yang berseberangan dengan itu seperti Syahgandi, Habib Bahar, Habib Rizik, dan lain-lain dicari-cari pasal yang kadang tidak sesuai tapi tetap dipaksakan dan mereka langsung ditangkap dan ditahan, padahal kasusnya belum inkrah. Sedangkan Sylvester yang jelas sudah diputuskan bersalah belum juga ditahan sampai hari ini. Apakah karena Sylvester dekat dengan Jokowi? Sebelum putusannya itu inkrah. Maksud saya begini, apa yang dialami oleh Sylvester jauh lebih beradab dibandingkan yang dialami oleh Syahganda dan lain sebagainya. Ini ada orang yang merasa terhina tapi dipakai pasal pidana umum. Nah, harusnya kalau kita balikkan ke kondisi sekarang, baik sekali kalau misalnya pasal yang dimintakan adalah saya merasa tercemar, direndahkan, gunakan pasal 310, 311. Seperti yang dilakukan. Jangan gunakan pasal-pasal lain yang tidak relevan. Dan karena itu tidak ada alasan juga untuk menahan kalau seandainya dijadikan tersangka dan lain sebagainya. Maksud saya adalah kenapa pada waktu itu untuk Sylvester tidak digunakan pasal berita bohong? Kan berita bohong itu definisinya zaman dulu adalah berita yang tidak disukai pemerintah, itu pasti berita bohong. Tentang omnibus law lah, tentang polisi, tentang macam-macam, IKN dan lain sebagainya. Itu karena ya kan cantolan kekuasaannya itu kuat. Sylvester sebagai relawan menyantol kepada Jokowi. Sementara yang nuntut cuma Wapres. Begitu Syahganda dan lain sebagainya, dia berhadapan dengan Jokowi. Karena itu walaupun tidak diperintahkan, penegak hukum menggunakan pasal-pasal delik umum untuk sesuatu yang sifatnya aduan sesungguhnya. Nah, sekarang ini kan delik aduan sekarang ini, tetapi digunakan delik umum yang sampai 12 tahun penjara, itu pasal 35 itu Undang-Undang ITE. Nah, itu saya hanya ingin berefleksi, mudah-mudahan penegak hukum ini menggunakan pasal secara proper. Kita tidak menghalangi hak orang, tetapi jangan menggunakan mencari sendiri kira-kira siapa yang bakal jadi tersangka. Tapi saya lebih tertarik